Kalau Her, Insya Allah. Sebenarnya segala sesuatu udah ada diurus sama agama kita, Ustadz ya. Masya Jadi Allah. sih tinggal jalanin aja sesuai syariat. Insya Allah dimudahkan. Ini ada pertanyaan masuk, Ustadz. Cukup banyak, tapi ada yang beberapa anak rakum karena posisinya sama. Yang raise hand juga cukup banyak. Dan untuk pertanyaan yang raise hand, kalau bisa sesuai judul ya, sesuai tema hari ini. Dan untuk yang di chat juga, Ana pilihkan yang sesuai judul untuk menajamkan belajar kita hari ini. Ana baca dari chat dulu, Ustadz. Tafadhal. Ini keluhan umahat, ibu-ibu, Ustadz, yang gemar berbisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Bagaimana ketika istri bekerja, misalnya berbisnis atau jualan masakan. Nah itu padahal suaminya secara ekonomi itu mumpuni, tidak kekurangan, bisa menafkahi. Itu apakah diperbolehkan? Lalu bagaimana jika ada istri yang bekerja sebagai bendahara di sekolahan dan dipastikan akan satu ruangan dengan laki-laki lain? Bagaimana sikap seorang suami yang punya istri seperti itu? Apakah berdosa atau tidak? Kalau itu pada Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan seorang istri yang bekerja di rumah ya, jualan, masakan, apa aja dia kerjakan. Boleh nggak padahal suaminya sudah dapat mencukupi? Yang pertama, selama dapat izin dari suami. Selama dia tidak menelantarkan pekerjaan utama dia, yaitu melayani suami, mendidik anak-anak, mempersiapkan generasi masa depan, dan juga tidak mengganggu ibadah dia kepada Allah Jalla Jalaluh, maka boleh-boleh aja. Asalkan niatnya tadi udah kita bicara. Kenapa dia bekerja? Suaminya sudah mencukupi, kenapa engkau bekerja? Untuk apa? Kalau untuk gaya hidup, untuk pamer, untuk beli tas, untuk beli ini dan itu, kesian. Kenapa? Engkau berada di jalan setan. Tapi kalau tujuannya enggak, Ustaz. Ya, anak ingin sedekah juga, Ustaz. Anak ingin membantu orang tua, enggak enak kalau ngerepotin suami ya. Kemudian anak juga punya keponakan yang butuh bantuan. Sedangkan anak punya keahlian itu, Ustaz. Maka insya Allah jadi fisabilillah ketika tujuannya bukan dunia. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat sebenarnya. Baik, adapun kalau tadi seorang istri yang jadi bendahara, maka bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan berbahaya. Tapi kalau dia bisa tidak berkholwat, artinya dia berada di ruangan tersebut, tapi dia punya meja sendiri, dia fokus di sana dan dia tidak berduaan dengan laki-laki. Tapi ada perempuan lain yang umpamanya yang mungkin tidak bercampur baur sebenarnya, tapi di ruangan itu ada tempat-tempat di mana perempuan itu di tempat itu, yang laki di pojok atau di mana umpamanya, insya Allah nggak ada masalah ya. Cuma para suami tolong berhati-hati. Karena kadangkala beradanya perempuan dengan laki-laki di satu ruangan, tatkala sang perempuan punya masalah di rumah, akhirnya mereka akan curhat di sana. Dan kita tahu setan tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia ini. Maka buat perempuan tersebut jangan berbicara kecuali ada perlunya. Urusan pekerjaan, bukan dia curhat ini itu, kadangkala bergurau, tertawa-tawa. Padahal dia harus menjaga kehormatan suaminya.
Dan betapa banyak terjadi perselingkuhan itu ya karena satu kantor. Dan semoga Allah menjaga kita jemaah. Na'udzubillah. Nah, Insya Allah.